placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi. Hari ini kita merayakan dosa itu merusak. Dia bukan melulu hanya kejahatan, tapi juga kebaikan yang tidak dilakukan. Secara pribadi dan kolektif, kita dapat terkurung dalam kegelapan dosa. Kisah hidup para murid Yesus yang penuh ketakutan, kehilangan harapan, adalah juga kisah kita bersama secara pribadi dan sekaligus kolektif. Dan kita berharap kebangkitan Yesus menerangi kekelaman dunia, menghalau kegelapan dosa, menghalau ketakutan kita, menghalau kegalauan kita karena ancaman virus corona. Kebangkitan Tuhan diharapkan, diyakini, itu menyembuhkan dunia. Dan saudara-saudari terkasih, tentu saja semua orang mendambakan bahwa untuk mendapatkan terang, orang harus berjuang mencarinya. Dalam hal ini, piranti utama untuk mengatasi kegelapan adalah terang atau cahaya. Itu yang mendorong setiap orang yang sadar akan keadaannya untuk segera mencari dan menemukan segala daya upaya agar dapat keluar dari genggaman kegelapan. Hal itu mengandaikan keterbukaan hati dan niat yang tulus. Mengapa perlu keterbukaan hati dan niat yang tulus, saudara-saudari terkasih? Kita mempunyai terang sejati, yakni Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati.
Dia memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menghalau kegelapan, tetapi baru dapat terlaksana kalau orang dengan hati terbuka berlari menjemputnya. Selama masih menutup diri dan hati kepada Dia, tak akan ada perubahan sikap, tak akan terjadi pembaharuan diri. Penduduk dan pemimpin kota Ninive hendak kita angkat dalam hal ini sebagai model dari keterbukaan dan niat tulus untuk berubah. Menurut kitab suci, penduduk kota Ninive hidup dalam kegelapan dosa. Dan dikatakan kota itu dan penduduknya akan binasa oleh kejahatannya sendiri, sebab mereka meninggalkan Tuhan dan segala perintahnya. Hal ini disampaikan oleh utusan Tuhan. Pewartaan itu ditanggapi dengan hati terbuka dan niat yang tulus oleh pemimpin dan penduduknya. Mereka berubah, mereka bertobat. Mereka semua, baik pemimpin maupun penduduknya, berlari pada Sang Cahaya sejati. Sikap itulah yang menyelamatkan mereka. Karena itu mereka tetap hidup dan diselamatkan. Dan Rasul Paulus menegaskan, hiduplah seperti pada siang hari. Perubahan sikap orang Ninive inilah yang menyelamatkan mereka. Supaya kita bisa menghalaukan kegelapan, kita perlu berlari pada terang. Kisah kehidupan dari kitab suci itu terus berlanjut dalam ranah praktis kehidupan kita. Di dunia ini dan di sekitar kita, cahaya senantiasa ada. Dia senantiasa siap untuk menghalau kekelaman hidup kita. Ia bisa hadir dalam bentuk pengetahuan yang menghalau ketidaktahuan. Juga dapat ada melalui nasihat bijak yang menghantar kepada keselamatan, damai, dan kerukunan. Hanya perlu sejumput ketulusan untuk menampungnya. Cuma perlu pintu hati yang terbuka lebar untuk mengalaminya. Namun saudara-saudari terkasih, godaan untuk tetap tinggal dan menikmati kegelapan selalu ada. Orang tak sadar akan keadaannya yang kelam karena dosa dan kejahatan, atau bahkan karena menahan kebaikan yang seharusnya dapat dilakukan. Malahan sebaliknya yang terjadi, mereka berbangga dan mau terus mengalami pelayan manja sang dewi kegelapan. Saya seringkali melihat dan menonton bagaimana para penjahat dan para koruptor yang digelandang ke rumah tahanan dengan senyum sumringah dan lambaian tangan tanpa rasa bersalah. Mereka bagikan para atlet peraih medali emas di gelanggang olahraga. Inilah gema dari matinya hati nurani, lemahnya keterbukaan untuk berbalik kepada segala perbuatan terang, untuk berbalik ke jalan Tuhan. Semua itu mengantar kita pada dasar paling penting dari kehidupan ini. Dia hanya perlu kemauan untuk terus maju dalam kehidupan sambil berjuang keras, menghalau semua yang gelap, semua yang jahat, agar kita sampai dengan selamat, bahagia, sejahtera, dan damai. Perayaan malam Paskah ini dan semua firman yang kita dengarkan dan kita renungkan, cahaya lilin Paskah yang kita pegang, yang kita saksikan, mengajarkan bahwa kegelapan hanya dapat dihalau oleh cahaya. Tak peduli betapapun redupnya, ia tetap sanggup memberi terang dan dapat mengantar kita pada tujuan dengan selamat. Bangkitlah, berjalanlah terus meski hanya dituntun oleh sedikit saja terang. Bahkan pepatah Buddhis meyakinkan kita, daripada mengeluhkan kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Kebangkitan Tuhan harus melahirkan kemauan untuk membaharui diri kita. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.